Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Kimdas 08. Jadi pada hari ini kami akan melakukan observasi ke Rumah Kompos Universitas Airlangga. Perkenalkan, nama saya Alia Faratus Sadia dengan NIM 186241051. Perkenalkan, nama saya Maulidia Erika Sari dengan NIM 18424141081. Perkenalkan, saya Latania Fidinila dengan NIM belakang 054. Perkenalkan, saya Nasional Sasha Kirana dengan NIM belakang 053. Saya Maisel Syahria dengan NIM 184241080. Perkenalkan, nama saya Safira Kinanti dengan NIM 186241049. Perkenalkan, nama saya Hawila Geraldine dengan NIM 186241050. Saya Tristan Lydia dengan NIM 184241082. Baik, sekarang kita akan melakukan wawancara dengan salah satu pengurus dari Rumah Kompos yang ada di Universitas Airlangga ini dengan Bapak Ilham. Oke, dengan Pak Ilham. Jadi kami minta izin dulu untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Apa metode pembuatan kompos yang digunakan dan siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kompos itu? Namanya pakai metode Takakura, itu sistemnya pakai bakteri peluru B4 namanya. Itu sebagai bahan dasarnya itu pakai bahan taman, terus sisa makanan sama molase. Molase itu bisa baik glukos, semua sumber glukos bisa jadi molase. Terus yang bertanggung jawab adalah saya sendiri. Baik Pak. Selanjutnya tahapan pembuatan komposisi ini butuh waktu berapa lama untuk membuat kompos hingga siap digunakan gitu? Oke. Untuk pembuatannya dalam satu cycle itu makan waktu selama 1 bulan. 1 bulan. Terus cara memantau kelembapan suhu dan tingkat dekomposisi bahannya itu bagaimana? Jadi kita tuh setiap minggunya meskipun awal tuh kita tutup agar terjadi reaksi anaerob, setiap minggunya itu pasti kita buka buat kontrol si kelembapan. Jadi kontrolnya itu kita nggak ada alat, jadi kita by fisik aja. Kalau dia terlalu kering ya kita kasih air, ya kalau dia terlalu basah ya kita angin-anginkan dulu gitu sih. Terus apa ada menggunakan alat khusus atau apa gitu Pak? Alat untuk apa dalam ini? pengelolaannya itu apakah menggunakan alat khusus atau hanya tradisional saja? Selama ini nggak ada alat khusus sih, karena kita hanya pakai mesin mencacah sama sekop untuk membalik gitu. Baik, selanjutnya Kemudian buat pertanyaan selanjutnya nih Bapak, buat pengolahan ini kan pupuk komposnya dari limbah apa dulu nih Bapak kalau boleh tahu? Khususnya tuh limbah taman, itu daun sama batang kecil. Kalau batang kecil itu kita belum ada alat untuk mencacahnya. Lalu 20%-nya itu kita dari sisa makanan, karena sisa makanan itu yang nanti bantu si E4 untuk meluruhkan si cacahannya. Itu Gitu. tadi kan ada salah satu bahan dari sisa makanan tuh Bapak. Nah, apakah nanti dari bahan tersebut ada proses pemilahannya gitu? Oh iya, pasti. Jadi apa namanya kan dari Direktorat saya Logistik Aman Ketertiban Lingkungan itu bertanggung jawab di luar area gedung. Yang artinya semua tempat sampah yang di luar area gedung itu menjadi tanggung jawab dari direktorat kami. Seperti itu. Jadi dari tempat sampah itu kan udah dibagi tuh yang apa namanya organik sama anorganik. Jadi kita tinggal ambil di organik itu. Seperti itu sih. Kalau untuk sejauh ini dalam proses produksi pupuk kompos sendiri, apakah ada kayak hambatan atau tantangan gitu Pak? Kalau hambatan, kalau khususnya kalau saya ini sebenarnya sepertinya cuma akses Mbak. Jadi rumah kompos yang sekarang itu relokasi ketiga dari pertama saya kerja di 2021 kayak gitu. Jadi awal rumah kompos itu di tempat parkir bertingkat yang sekarang, terus geser ke agak sampingnya yang jadi parkir yang nggak ada atapnya ini, terus baru pindah ke sini. Ini tuh baru banget di bulan Juni gitu sih. Kemudian untuk hasil kompos yang dianggap dengan kualitas terbaik itu punya karakteristik yang seperti apa gitu Pak? Dia baik itu kalau sangat-sangat mendekati tanah kayak gitu sih. Oke, maksud saya tuh semakin dia gelap kecoklatan, coklat ke gelap, coklat kehitaman sorry. Terus dia tuh nggak bau, terus dia tuh apa namanya dipegang tuh nggak gumpal. Sebenarnya yang penting tuh dipegang nggak gumpal. Terus terus dia tuh udah nggak panas, karena pada dasarnya setiap proses kompos itu atau anaerobik proses itu pasti panas, karena
aerobik pasti ada sel produk panas sama gas metan gitu. Untuk keberlanjutan dari pupuk kompos ini, apakah ada suatu program untuk pelatihan bagi para mahasiswanya sendiri atau bagaimana, Pak? Sejauh ini saya kerjasamanya sama teman-teman dari TL gitu sih. Jadi kita kerjasamanya itu dalam arti kalau mereka ada butuh event terus butuh broker gitu biasanya ke sini gitu sih. Kayak di area pengolahan ini kan ada beberapa aspek pengolahan. Jadi kalau di anorganik pakai yang plastik ini, terus kalau organik itu pakai kompos sama sebaiknya ada maggot tuh. Dan maggot tuh kemarin sempat dipakai sama teman-teman juga gitu sih. Untuk pupuk kompos di sini sendiri nanti hasilnya akan diperjualbelikan atau seperti apa, Pak? Sejauh ini nggak diperjualbelikan, jadi kita pakai sendiri. Karena tujuan rumah kompos ini kan kita tuh bisa mungkin mandiri dengan sampah. Jadi UNER ini ingin kita menghasilkan sampah sendiri, ya kita harus bisa mandiri atau bertanggung jawab dengan sampah itu sendiri. Karena ending dari tujuannya adalah sebisa mungkin kita memaksimalkan mengurangi sampah yang kita buang ke TPA gitu. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, apakah ada kayak rencana dalam jangka panjang untuk meningkatkan hasil produksi dari pupuk kompos ini sendiri gitu Pak? Atau kayak rencana kedepannya untuk diperjualbelikan gitu? Kalau expand pasti memperluas, karena UNER ini pasti nambah lahan gitu, pasti nambah lahan. Ketika nambah lahan, nambah taman, sampah organik lebih banyak. Ketika sampah organik lebih banyak, berarti pengolahannya juga harus lebih banyak kayak gitu. Tapi kalau kita yang masalah jual beli itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi mungkin suatu saat UNER bisa surplus kompos, tapi itu pun nggak mungkin diperjualbelikan, tapi akan kita bagikan ke masyarakat atau waktu pengabdian masyarakat atau waktu KKN dan lain-lain gitu sih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Sekian yang dapat kami tanyakan. Ya. Semoga nanti kedepannya nanti tidak ada hambatan-hambatan dalam membuat pupuk kompos ini. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 7 Kimdas 08. Terima kasih. Dadah.